Saya ingin menyampaikan satu pembahasan berkaitan pertanyaan PPK, di mana mempertanyakan bagaimana misalkan pada saat wilayah SPBJ atau sebelum kontrak, ada yang melaporkan bahwasannya personil yang diusulkan oleh salah satu pemenang ini fiktif, ya, alias palsu ataupun bodong. Nah, apakah PPK tetap menerbitkan SPBJ dan tetap melaksanakan penandatanganan kontrak? Baik, jadi pertanyaan yang mungkin bagus bagi saya ya, karena memang juga banyak dipertanyakan. Nah, jadi kita harus melihat dulu ya, substansi-substansi yang dilaksanakan pada saat proses pemilihan. Pertanyaan saya, apakah SKK ini adalah bagian dokumen penawaran? Nah, kalau kita mengacu kepada IKP 8.2, ya, yang diusulkan di dalam penawaran itu adalah personil manajerialnya, bukan SKK-nya. Sehingga SKK bukan bagian dari dokumen penawaran dan tentunya tidak mengikat kepada ketentuan IKP nomor 4 terhadap pelanggaran pengadaan barang jasa, di mana salah satunya menyampaikan dokumen tidak benar ataupun dokumen yang palsu untuk memenuhi dokumen pemilihan. Sehingga apa? Ketika PPK mendapatkan informasi berkaitan dengan SKK, baik itu fiktif atau bodong, maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerbitkan SPBJ dan ataupun kontrak. Ya, kenapa? Karena jelas sekali saya sampaikan tadi, SKK itu bukan dokumen penawaran. Ya, jadi SKK bukan bagian dokumen penawaran, sehingga tidak masuk ke dalam KP nomor 4 terhadap pelanggaran pengadaan barang jasa. Lalu kemudian apa yang dilakukan PPK? PPK tetap menerbitkan SPBJ, ya, kontrak, dan selanjutnya melaksanakan penyerahan personil. Jadi ketentuannya personilnya yang dihadirkan, ya, lalu kemudian minta SKK-nya. Kalau dia memang tidak punya SKK, jadi kita nggak bisa ya memblacklist ataupun memutus kontrak karena dia nggak punya SKK. Harus dilakukan tahapan berikutnya, menggantikan personil. Jadi PPK memerintahkan si penyedia menggantikan personil dengan SKK dan tentunya sesuai persyaratan-persyaratan yang sudah dijadikan persyaratan pada saat dokumen pemilihan. Nah, itu yang disampaikan ya, kita tidak bisa ya tidak menerbitkan SPBJ atau tidak melaksanakan penandaan kontrak karena alasannya bukan bagian dari dokumen penawaran. Jadi kesimpulannya adalah SKK atau sertifikat kompetensi kerja hanya kebutuhan berkontrak. Ya, dia tidak masuk ke dalam dokumen penawaran. Di LDP itu hanya informasi saja, ya. Jadi artinya apa? Siapapun yang diusulkan oleh si peserta, maka mengikat nanti SKK-nya pada saat kontrak. Tapi kalau tidak punya SKK, silakan PPK memerintah penyedia itu mengganti.